Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channelnya aku, Anita Tambunan. Jadi sebelum mulai videonya, aku mau ngasih info ke kalian kalau misalnya kalian dengar suara-suara yang bising dari luar kosan aku ini, aku minta maaf ya, maklumlah anak kosan. Jadi memang banyak suara-suara yang datang dari luar. Jadi di videoku kali ini aku mau ngebahas tentang hal apa aja sih yang perlu kamu siapkan kalau kamu pengen merantau. Nah, kalau kita tuh pengen merantau, kita tuh bukan hanya siap dari diri aja. Jadi banyak hal yang perlu kita siapkan. Nah, sebelum aku mulai videonya, buat kalian yang suka dengan videoku, jangan lupa like, terus share ke teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube aku. Jadi guys, aku itu adalah seorang perantau. Jadi aku tuh aslinya itu dari Batam dan aku merantau ke Jakarta. Nah, sekarang aku stay-nya di Bekasi. Nah, mungkin banyak orang pengen juga sih merantau tapi bingung apa aja sih yang perlu aku siapin gitu. Kan kalau merantau tuh banyak hal yang perlu kalian siapin karena kan kalian bakalan ketemu orang baru, bakalan ketemu tempat baru. Jadi kali ini aku bakalan ngebahas hal-hal apa aja yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian siapin kalau kalian merantau. Hal pertama yang perlu kalian siapin adalah apa sih tujuan kalian mau merantau. Jadi merantau itu cuman bukan modal nekat gitu loh. Jadi kalian harus tahu nih tujuan kalian mau merantau itu apa, biar kalian siap sama kondisinya. Jadi pas ketika kondisi kalian lagi masa terpuruk atau gimana, kan lagi ingat lagi nih, oh tujuan aku mau merantau kayak gini, tujuan aku merantau tuh untuk kayak gini. Jadi kalian bakalan tetap berjuang gitu di perantauan. Yang kedua yang perlu kalian siapin adalah mental. Mental kalian tuh harus disiapin kalau kalian mau merantau. Karena banyak banget masalah-masalah yang bakal datang kalau kalian lagi merantau. Nah, kalau lagi merantau itu kan jauh banget dari keluarga gitu loh. Jadi kalian harus bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri gitu loh. Berusaha untuk mandiri. Jadi kalau ada masalah datang gitu loh di kerjaan, temen juga kita harus milih-milih ya kalau di perantauan. Nah, ketika itu mental kalian udah kuat, itu kalian pasti bisa gitu berjuang. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Nah, kalau kalian merantau versi belum dapat kerja di kota perantauan, masih cari-cari, usahakan kalian terlebih dahulu tinggal sama keluarga. Misalnya kalian punya saudara di perantauan, tinggal aja di situ sampai kalian dapat kerja. Karena kan itu bisa mengurangi biaya kalian untuk biaya tempat tinggal. Jadi kan uang kalian itu masih bisa kalian simpan. Karena kan untuk nyari kerja di perantauan itu kita nggak bisa tahu ya berapa lama kita bakalan dapat kerja. Nah, kalau kalian yang udah dapat kerja, misalnya kalian itu dipindah tugasin ke tempat yang baru gitu, ya otomatis kalian bisa dong milih kos langsung atau milih kontrakan langsung. Karena kalian kan udah dapat pendapatan per bulannya untuk bayar kontrakan atau kos. Tapi kalau kalian belum dapat kerjaan kan susah ya, bayar itu lagi, belum dapat kerja, bulan depan gimana. Jadi usahakan tinggal sama saudara atau keluarga dulu. Walaupun ya kadang ada yang menyakitkan ya kan, tapi udah tahan-tahan aja. Namanya juga kalian, tujuan kalian apa untuk merantau, pasti kalian bisa tahan dengan semua keadaan atau masalah. Keempat yang perlu kalian siapin adalah uang. Kenapa harus uang? Nah, kalian itu harus punya tabungan kalau kalian merantau. Nah, kalau kalian udah pernah kerja sebelum pindah ke kota lain gitu loh, kalian masih pernah kerja di kota sebelumnya, nah kalian tabung uang kalian gitu loh. Kalian tabung uang kalian itu untuk biaya transportasi kalian, biaya makan kalian, biaya melamar, fotokopi, internet atau segala macam. Kan itu penting banget ya untuk melamar kerja. Nah, kalau misalnya kalian nggak siapin tabungan kalian, nah kalian cuma siapin niat nekat dan tujuan kalian doang gitu, nggak ada duit, ya terus kalian mau melamar pakai apa? Pakai uang siapa? Pakai uang keluarga? Ya nggak mungkin dong. Mungkin sekali dua kali dia bakalan ngasih, tapi lama-lama kan nggak bakal dikasih juga, karena kalian kan statusnya bukan anaknya juga. Mending kalau kita tuh punya saudara yang berkecukupan. Kalau misalnya punya saudara juga yang hidupnya pas-pasan, kan susah banget ya kalau mau membantuin kita. Jadi usahakan kalau kalian mau merantau, siapin tabungan kalian atau dana kalian biar tidak merepotkan orang lain dan kalian juga tidak merasa terbebani selama mencari kerja. Karena kan mencari kerja jadi itu udah buat beban nih, terus nggak ada biaya, itu makin double bebannya.
Yang kelima, hal yang perlu kalian siapin juga kalau kalian merantau adalah kalian harus mempunyai keterampilan dan skill. Nah, keterampilan dan skill ini, maksud aku keterampilan atau skill ini bukan keterampilan atau skill yang dalam bidang pekerjaan, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, nyuci piring kah, nyapu, nyetrika gitu loh. Pokoknya yang kalian bisa sederhana aja deh. Nah, kalau misalnya kalian merantau kan, terus kalian tinggal maksudnya kalian merantau dan belum dapat kerja, tinggal rumah saudara, otomatis kalian tuh harus punya kesadaran diri sendiri ya untuk membantu beres-beres rumah gitu loh. Mending kalau misalnya keluarga kalian tuh kayak punya pembantu. Nah, kalau enggak ya kan kalian harus turun tangan juga, nggak mungkin nongkrong kaki. Nah, kalau udah dapat kerja, misalnya udah dapat kerja nih ya kan, nah keterampilan atau skill itu juga kepake kan, udah jadi anak kos-kosan, ada jadi anak kontrakan, hidup mandiri, hidup sendiri gitu. Kalian harus bisa nyuci, kalian harus bisa nyetrika, harus bisa nyapu, harus bisa ngepel, harus bisa juga ngangkat galon dan pasang gas. Karena apa? Ya kan namanya juga mandiri gitu loh, hidup sendiri. Jadi apa-apa juga harus bisa dilakukan sendiri. Maaf ya aku jadi curhat gitu loh. Mending kalau kalian misalnya punya uang nih, kalau kalian misalnya punya budget untuk ngelondri, punya budget untuk nge-GoFood, ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau kalian cuma dapat gaji pas-pasan, gaji yang cukup-cukup makan lah gitu ya di perantauan gitu, ya kalian harus punya skill. Itu menurut aku adalah skill sih, menurut aku. Menyuci, masak, nyetrika, masang gas, ngangkat galon, ya kan, itu adalah skill yang perlu kalian punya. Yang terakhir yang perlu kalian lakukan adalah meminta doa dan restu dari orang tua. Kalian harus minta izin ke orang tua, minta restu dari orang tua biar kalian diizinkan untuk merantau. Jadi kita bisa didoakan sama orang tua kita biar kita baik-baik di perantauan, dan kita juga harus berdoa sama Tuhan gitu. Semoga kita dilindungi, diberikan pekerjaan, diberikan tempat lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Itu adalah hal yang paling penting. Kalau kalian udah punya semuanya, kalau kalian belum doa dan kalian nggak minta restu dari orang tua dan nggak minta izin sama orang tua, ya kalian jawab aja lah sendiri ya gimana hasilnya gimana gitu loh. Aku nggak bisa jawab karena itu kan tergantung pribadi masing-masing. Oke, sekian video dari aku mengenai hal yang perlu kalian siapkan kalau kalian merantau gitu. Itu adalah pengalaman dari diri aku sendiri karena aku sekarang statusnya merantau, dan aku waktu itu merantau ke Jakarta itu belum dapat kerjaan, jadi aku pure bener-bener nyari dulu di Jakarta. Nah, aku terbang dari Batam ke Jakarta, kemudian aku cari kerja. Nah, itu sekitar 1 bulanan aku baru dapat kerja. Oke, sekian video dari aku. Buat kalian yang pengen nanya-nanya tentang apa aja gitu yang ada di konten aku, di mau konten apa aja, kalian bisa DM aku di Instagram anitatambulan31, dan jangan lupa juga di follow. Nah, kalau kalian juga nggak mau DM nggak apa-apa, kalian bisa komen di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau aku ada salah kata dan ada suara-suara dari luar. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, terus share ke teman kalian, subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya. Aku juga mau bilang ke kalian, yuk dukung channel aku biar channel aku tuh makin berkembang. Jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Bye bye.